Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kemiripanmu dengan mantan. Tanda-tanda kamu adalah jodohnya mantan. Orang bilang ya, kalau berjodoh itu punya banyak kemiripan. Sementara kita dan mantan merasa tidak punya kemiripan secara fisik. Artinya penampilan kita dengan mantan berbeda banget. Mungkin bentuk wajah kita oval, bentuk wajah mantan bulat. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir secara fisik gak ada mirip-miripnya. Tapi sebenarnya yang membuat kita dekat dengan mantan, yang membuat kita pernah bersama dengan mantan dalam waktu yang tidak sebentar, sebenarnya bukan karena faktor kemiripan fisik. Tetapi ada faktor-faktor lainnya, dan itu menjadi petunjuk yang sangat penting jika peluang kita dan mantan untuk berjodoh, meskipun sekarang sedang terpisah, itu amat sangat besar. Apa saja kemiripannya? Yang pertama, kita adalah orang yang sulit untuk jatuh cinta. Mantan juga begitu. Mantan adalah tipe orang yang tidak mudah untuk jatuh cinta. Kan ada ya, orang mudah sekali punya ketertarikan kepada orang lain. Ada yang cakep sedikit, sudah naksir. Tapi kita tidak seperti itu. Ya, mantan juga demikian. Artinya, perpisahan kita dengan mantan itu bukan karena faktor ketertarikan kepada orang lain atau godaan dari orang ketiga. Tetapi mungkin pada saat ini terlalu banyak bertengkar dengan mantan. Atau mungkin karena faktor usia masih sangat muda, emosi masih sangat tinggi, sehingga banyak bertengkarnya. Orang kalau bertengkar terus, itu jenuh. Tapi ketika dia dekat bertengkar, jauh saling merindukan, nah itu tanda-tanda orang yang masih berjodoh. Kita pernah kan bahas di video sebelumnya, ada orang yang ketika bersama, tapi bawaannya bertengkar terus. Ketika berjauhan, mereka merasa tenang, merasa bahagia. Nah itu tanda-tanda orang yang jodohnya sudah hampir selesai, meskipun sekarang masih bersama. Misal suami istri itu masih bersama, masih satu rumah, tapi kalau ketemu bawaannya emosi terus, bertengkar terus, lama-lama capek dan kemudian bercerai. Yang kedua kan ada orang yang mereka kalau dekat merasa bahagia, kalau berjauhan merasakan kangen. Nah itu memang tanda orang yang berjodoh. Kita dengan mantan mungkin kalau bareng bertengkar, tapi ketika berjauhan saling merindukan. Kemarin-kemarin setiap selesai bertengkar, ya selalu ketemu lagi. Nah, maka ketika kita adalah orang yang tidak mudah jatuh cinta kepada orang lain, mantan juga begitu, maka perpisahan itu akan memberikan kesempatan kepada mantan untuk menyadari bahwa dia rindu kepada kita, bahwa kita adalah cinta yang tidak bisa terpisahkan dari diri dia. Jadi kemiripannya sama-sama tidak mudah jatuh cinta. Kalau mantan adalah orang yang tipe sebaliknya mudah jatuh cinta, maka setelah terjadi perpisahan beberapa hari, ya mungkin mantan sudah lupa dengan kita. Dia sudah jalan dengan pasangan barunya,
sudah gak sempat memikirkan kita, karena sekarang yang dia pikirkan adalah pasangan barunya. Jadi itu kemiripan yang pertama. Kemudian kemiripan yang kedua, kita dan mantan adalah orang yang sama-sama mandiri. Itu kelebihan orang-orang yang mandiri. Orang mandiri itu dia independen. Dia tidak bisa dipaksa. Misal untuk pisah, atau untuk berjodoh, atau dijodohkan. Misal ya, ada orang yang belum mandiri secara ekonomi. Segala sesuatunya masih minta terus kepada orang tua. Maka ketika orang tuanya menghendaki dia dijodohkan dengan orang lain, ya suka ataupun tidak suka, ya terpaksa nerima. Tetapi ketika kita adalah orang yang mandiri, mantan juga begitu. Bahkan mungkin gaji atau pendapatan mantan dari pekerjaannya jauh lebih besar daripada pendapatan orang tuanya mantan. Kita juga punya banyak tabungan dan seterusnya. Nah, maka ketika kita menginginkan balik, maka semua orang akan menerima itu ketika itu pilihan yang terbaik bagi kita. Begitu juga mantan. Ketika dia memilih untuk balik bersama kita lagi, ya keluarganya, orang tuanya tidak bisa menghalangi keinginannya karena mantan adalah orang yang mandiri. Dan yang ketiga, kita dan mantan bertemu dalam keadaan sama-sama susah. Kita belum punya apa-apa, masih kuliah. Mantan juga mungkin begitu. Jadi kita dan mantan punya pengalaman susah bersama. Ketika orang dipertemukan dalam pengalaman yang bahagia, sudah punya segalanya, itu biasanya lebih cepat melupakannya. Misal kita punya banyak teman, ya, tapi teman jalan yang ketika kita sudah duitnya banyak, mereka juga begitu. Itu melupakannya gampang. Tapi bagaimana kita selalu teringat tuh dengan teman-teman kuliah dulu, ya, dengan teman-teman di SMA dulu, yang memang merasakan susah bersama. Meskipun sudah tidak bersama-sama lagi puluhan belasan tahun, tapi kita masih punya kenangan kepada mereka. Jadi kenangan ketika susah, itu biasanya jauh lebih membekas di dalam hati dan pikiran seseorang, jauh lebih teringat daripada kenangan ketika orang senang-senang. Nah, jadi ketika ada 3 kemiripan ini, kita dengan mantan, itu adalah tanda peluang kita dan mantan untuk berjodoh kembali, itu masih amat sangat besar. Meskipun mungkin perpisahan tadi disebabkan karena banyak bertengkarnya, tapi kita dan mantan sama-sama punya pengalaman. Setiap selesai bertengkar, kangen, dan ketemu lagi. Ya, kenapa orang merasa kangen? Karena cinta. Ketika orang masih cinta, itu tanda-tanda jika mereka masih akan ketemu, masih akan bersama, dan masih akan berjodoh lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.